Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rudi Kunugroho, mahasiswa mata kuliah tenis lapangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang mata kuliah tenis lapangan, pengertian, cara bermain, sejarah tenis lapangan sampai ke Indonesia, dan lain-lainnya akan saya bahas di PPT saya kali ini. NIM saya 62114191110. Oke, dimulai dari yang pertama yaitu pengertian tenis lapangan. Tenis lapangan adalah olahraga yang biasa dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasang masing-masing dua pemain. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola. Tujuan permainan adalah memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Jadi tenis lapangan itu ada yang satu lawan satu, ada yang duo yaitu berpasangan. Dua lawan dua bisa cewek cowok atau cowok 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 cowok. Seperti badminton. Oke, selanjutnya sejarah tenis. Asal mula pertama tenis merupakan perdebatan. Beberapa pendapat yakni meyakini bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan suatu permainan yang menjadi cikal bakal tenis. Gambar atau pernyataan mengenai permainan yang menyerupai tenis belum pernah ditemukan, tetapi beberapa kata bahasa Arab yang berasal dari masa Mesir kuno dinyatakan sebagai bukti. Teori-teori tersebut menyatakan bahwa kata tenis berasal dari nama sebuah kota Mesir, Tinis, yang terletak di tepi Sungai Nil, dan kata raket dikembangkan dari bahasa Arab untuk telapak tangan, yaitu rahat. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis pada abad ke-12. Permainan itu dilakukan dengan memukul bola menggunakan telapak tangan. Raket mulai digunakan pada abad ke-16 dan permainan mulai disebut tenis, yang berasal dari istilah dalam bahasa Prancis lama tenes, yang dapat diartikan sebagai tahan, terima, atau ambil. Jadi dulu itu tenis itu belum menggunakan raket, guys. Masih menggunakan telapak tangan, teman-teman. Terus pada abad ke-16 baru tenis itu disebut tenis dan baru menggunakan itu raket. Terus selanjutnya sejarah tenis di Indonesia. Jadi dulu tenis yang tadi kita bahas sejarah dari luar negeri, awal ditemukannya tenis. Terus sekarang itu kita akan membahas tentang sejarah tenis di Indonesia. Jadi tenis itu bisa masuk ke Indonesia itu bagaimana? Tenis mulai berkembang pada tahun 1920-an, seiring kian banyak murid-murid Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Jadi guru-guru di sekolah-sekolah kota besar, sekolah-sekolah favorit itu dulu di Jakarta dan Surabaya itu mengajarkan tentang permainan tenis di sekolah-sekolah SMP, sekolah menengah pertama. Pada Desember 1935 di Semarang dicetuskan pembentukan Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLT. Dan pada Desember itu juga dicatat sebagai hari lahirnya PLT. Gagasan ditemukan pada kejuaraan tenis di Semarang, berasal dari Mr. Budianto Marto Atmojo, tokoh tenis dari Jember. Ia kemudian dianggap sebagai pencetak dasar utama pendirian organisasi PLT. Ketika menguraikan asas dan tujuannya, ia mengatakan bahwa PLT sebagaimana organisasi kebangsaan lainnya sama sekali tidak bersifat mengasingkan diri. Maka PLT akan selalu siap bekerja sama dengan persatuan tenis manapun dan apa saja asal atas dasar saling menghargai. Oke, next. Peralatan dan perlengkapan tenis. Pertama raket. Itu raket. Ada contoh gambarnya. Terus bola tenis. Bola tenis terbuat dari karet yang dilapisi bulu optik dengan diameter bola antara 6,541 cm sampai dengan 6,858 cm. Sedangkan untuk berat bola tenis harus memenuhi standar, yaitu 56 gram sampai 59,4 gram. Itu standar nasionalnya bola tenis, standar internasional, sorry. Terus net tenis. Pada bagian tengahnya dibuat lebih pendek, yaitu 0,914 meter atau 4 mm-nya harus tepat.
sedangkan bagian pinggir tingginya 1,07 meter, dan pada bagian tengahnya terdapat tali untuk memastikan bagian tengah net lebih rendah dari bagian pinggir. Jadi kalau perhatian dari dekat, kita teliti gitu, netnya itu lebih pendek di tengah, jadi sampingnya itu lebih tinggi. Terus lapangan tenis. Panjang lapangan yaitu 23,78 meter dan dibagi dua sama panjang. Untuk lebar lapangan permain tunggal yaitu 0,23 meter, sedangkan untuk permainan double atau ganda menambah alai atau menambah ukuran 1,37 meter di kedua sisinya. Di samping sisinya ditambah 1,37 meter. Untuk garis lapangan harus memiliki ketebalan tertentu yaitu sama sampai 2 inci. Ketebalannya itu kurang lebih 2 inci, khususnya untuk garis baseline panjang antara bagian kiri dan kanan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teknis dasar permainan tenis. Teknis memegang raket itu ada 4, Eastern Style, Continental Style, Semi-Western Style, Western atau Extreme Style. Terus yang kedua itu sikap menerima servis. Penerimaan servis kita harus siap. Begini memegang raket di depan badan, salah satu tangan boleh. Tangan yang lain memegang leher raket. Yang satu raketnya yang memegang leher raketnya. Raket setinggi bahu, badan agak membungkuk, berdiri dengan kaki agak dibuka, kayak sikap kuda-kuda gitu, seperti mau silat. Berat badan agak condong ke depan, pandangan melihat net. Jadi posisi siap dalam penerimaan servis. Kalau bola sampai langsung dipukul. Selanjutnya teknik dasar permainan tenis yaitu ada forehand drive. Forehand. Di tenis itu ada dua cara menerimanya. Bentar, sorry. Ada dua, forehand drive dan backhand drive. Kayak forehand di depan, backhand di belakang. Jadi gini, depan, kalau kita mau menerima itu backhand. Yang forehand, tangan memegang raket, raket diayun dari belakang, perkenaan bola di samping pinggang. Gerakan lanjutan dilakukan dengan lengan lurus ke depan. Ya, jadi kita lurus ke depan. Dan yang kedua yaitu backhand drive, tangan memegang raket, tangan diputar ke kiri, perkenaan bola tempat samping kiri pinggang. Yang satu, forehand itu dari kanan, terus kalau backhand itu di kiri. Gerakan lanjutan sama, ke depan. Terus yang ketiga, atau C, itu servis. Pegang raket dengan cara kontinental. Satu, berat badan ke depan. Saat bola dilambungkan ke sebelah kanan badan. Dilambungkan ke sebelah kanan, lutut ditekuk. Kemudian memukul bola dengan posisi tangan lurus. Kaki belakang pindah ke depan, badan menjaga keseimbangan. Jadi diikuti dengan langkah kaki untuk servis permainan tenis. Oke. Teknik dasar pegangan. Teknik dasar pegangan. Yang pertama, teknik memegang raket tenis. Agar dapat bermain tenis dengan baik, salah satu kunci utama adalah teknik memegang raket atau grip dengan sempurna. Grip sendiri ada macam-macam, diantaranya one-handed backhand atau forehand, backhand atau forehand satu tangan, dan two-hand, backhand forehand dua tangan. Jadi bisa kita gunakan satu tangan untuk memukul, kita bisa menggunakan dua tangan untuk memukul agar lebih kuat. Bisa juga kita menggunakan satu tangan dengan ayunan yang lebih kencang. Terus yang kedua, grip atau pegangan raket. Eastern merupakan grip yang paling mudah untuk diaplikasikan petenis pemula. Grip ini seringkali disebut sebagai pegangan pejabat tangan. Grip itu yang raketnya itu yang kita pegang. Anda dapat mencoba dengan memulainya pegangan leher raket seperti menjabat tangan, lalu turun ke ujung raket. Posisi dari pangkal telunjuk cenderung berada pada sisi kanan. Telunjuk ini posisi kanan. Untuk pemain tangan kanan atau sisi kiri untuk kidal. Oke, selanjutnya kita bahas yaitu peraturan umum dalam tenis. Yang pertama, poin dalam permainan tenis dihitung jika salah satu pemain berhasil memukul bola melewati net atau jaring dan menjatuhkan di area lawan. Jadi kita pukul, lawan tidak bisa mengembalikan, itu
kita akan mendapat poin. Pertandingan dimulai dengan cara melempar koin untuk menentukan pemain tim mana yang akan melakukan pukulan service. Seperti bola voli dan lainnya, kita akan koin gitu. Yang ketiga yaitu pemain yang akan melakukan service harus melakukan di baseline. Kaki pemain tidak boleh melangkah maju dari titik baseline jika belum melakukan service. Jadi kita lempar, kita service baru boleh masuk ke area itu lapangan. Jika pemain yang seharusnya melakukan serve namun gagal, maka pemain tersebut diberi kesempatan 2 kali untuk melakukan serve kembali. Namun jika masih gagal, maka poin dari pemain tersebut akan hilang. Jadi kita diberi 3 kali kesempatan. Yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, ya udah kita poin buat lawan. Pemain lawan yang menerima pukulan serve dapat berdiri di posisi mana saja untuk melakukan pukulan kembali. Poin diberikan dalam angka 15, 30, 14. 15 berarti 1 poin, 30 berarti 2 poin, serta 40 berarti 3 poin. Agar bisa memenangkan pertandingan, pemain mendapat 4 poin. Jadi kita 1, 2, 3, 4 pukulan, berarti poin kita adalah 40 poin. Kalau kita serve 4 kali, tapi yang sekali tadi kita gagal, sekali itu 3 kali ya. Ada kayak 4 ronde. Tapi yang sekali itu gagal, menurut sekali itu pukulannya gagal itu langsung poin buat musuh. Use terjadi jika poin kedua pemain atau tim mencapai sama angka 40. Pemenang dari use ditentukan dari 2 poin tambahan yang didapat. Jadi use itu 40 sama, itu seperti kosong-kosong, jadi harus selisih 2 poin untuk memenangkan pertandingan. Contohnya 4-1, ya berarti 4-3, harus 4-3. Kalau 4-4, berarti harus 4-6 gitu. Jika pemain menyentuh net serta mengganggu pemain lawan, maka pemain tersebut akan kehilangan poinnya. Bola bisa jatuh dan menyentuh area mana saja selama masih masuk garis. Jadi pemain tidak boleh menyentuh net atau mengganggu lawannya. Bola dianggap out jika keluar dari garis. Bola dalam pertandingan tenis akan diganti jika sudah melewati setiap 6 permainan. Pemain akan kehilangan poin jika gagal memukul kembali bola dan jatuh di area yang tepat mengenai net serta gagal memukul balik bola ke area. Jadi jika bola tidak melewati net atau gagal memukul balik bola ke area lawan, itu berarti dianggap mati ya, atau poin buat lawan. Oke, itu sekian presentasi saya untuk tenis. Thank you for your attention. If there is a story, please correct it. Kalau ada salah, mohon untuk bisa mengoreksinya. Salam dari saya, Rudi Nugroho. Selamat belajar.